Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal ceritain film La Journey of Paul. Film ini berkisah keadaan bumi yang tak lama lagi akan bertuburkan dengan sebuah planet misterius berwarna merah. Semua ilmuwan dari berbagai negara bergabung untuk mengantisipasi kejadian ini. Namun sayangnya semua usaha mereka gagal. Tapi ada satu orang yang mengetahui bagaimana caranya menggagalkan kiamat bumi tersebut. Apakah bumi berhasil lolos dari tuburukan dengan planet itu? Gak usah lama-lama guys, langsung aja gue ceritain. Pada tahun 2666, bumi mengalami kekeringan yang sangat parah. Lautan bahkan menjadi padang pasir. Semua manusia putus asa akan dapat bertahan hidup. Dan pada saat itu muncul sebuah planet mendekati bumi. Manusia menamai planet itu bulan merah. Dan setelah para ilmuwan menelitinya, ternyata bulan merah mengandung sumber energi baru berbentuk kristal yang disebut dengan lumina. Sebuah sumber energi yang akan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Setelah diekstrak satu tabung kecil, lumina bisa memenuhi kebutuhan listrik satu rumah sepanjang tahun. Mobil listrik bisa bertahan berbulan-bulan. Bahkan energi tersebut mampu menciptakan teknologi anti-gravitasi. Karena kegunaannya yang luar biasa itu, akhirnya manusia berbondong-bondong menambang lumina selama puluhan tahun untuk menggantikan sumber daya alam bumi yang kian menipis. Hingga suatu hari bulan merah tiba-tiba bergerak lebih dekat kepada bumi dan melindungi dirinya dengan lapisan medan magnet yang tidak bisa ditembus apapun. Setiap kali astronot berusaha mencapai bulan merah untuk meledakannya, mereka selalu gagal. Saat semua umat manusia bimbang, dikabarkan ada seorang astronot bernama Paul yang mengetahui bagaimana cara menembus lapisan pelindung itu. Tapi sayangnya ketika misi keberangkatannya sudah dekat, Paul malah menghilang entah kemana. Di tempat lain ternyata Paul sedang berjalan menuju sebuah tembok besar yang melindungi kota dari bahaya dunia luar. Paul yang saat ini dalam pelarian mencoba bersembunyi dari petugas yang mencarinya. Di tengah keramaian, Paul meminta seseorang mencarikannya taksi untuk pergi keluar tembok. Namun orang itu malah menawari Paul memberi hovercar miliknya, yaitu sebuah kendaraan anti-gravitasi dan bisa melayang di atas tanah, bahkan terbang seperti pesawat. Orang itu bilang baterai kendaraan sudah terisi penuh, dan Paul bisa menggunakannya selama berbulan-bulan tanpa harus mengisi baterai, hingga akhirnya Paul pun membelinya. Di tengah perjalanan, Paul mendengarkan siaran radio yang memberitakan kalau bulan merah akan menabrak bumi dalam waktu 2 minggu ke depan. Sementara astronot Paul hingga saat ini belum ditemukan. Dan jika tidak pernah ditemukan, maka sudah dipastikan bumi akan lenyap untuk selamanya. Paul kemudian mengeluarkan sebuah gambar hutan yang sering dia gambar sejak kecil. Ternyata impiannya bisa sampai ke hutan tersebut, karena di masa Paul kecil bumi masih hijau tidak seperti sekarang. Ditambah dekatnya bulan merah, menambah bumi semakin gersang dan kering. Namun sayangnya setelah setengah hari dipakai, mobil yang dia beli mogok di jalan. Yang ternyata penjual itu adalah seorang penipu. Baterai mobil dalam keadaan rusak, dan terpaksa Paul mendorong kendaraannya ke pom bensin pengisian baterai terdekat. Bersamaan dengan itu muncul drone pengintai, yang ternyata dari tadi mengikutinya. Paul mengambil senjatanya lalu menembak drone tersebut. Tiba-tiba tangan Paul bergetar sendiri. Ia pun menyuntikkan obat khusus untuk menghentikannya. Ternyata sejak kecil Paul sudah menderita penyakit tersebut. Dan obat itu adalah cairan khusus yang dibuat sang ayah untuk dirinya. Setelah itu Paul masuk ke dalam sebuah minimarket untuk membeli baterai baru. Tapi sayangnya penjual yang bernama Elma itu memberitahu kalau stok sedang kosong dan pengiriman berikutnya baru datang 3 hari ke depan. Di sana Paul melihat televisi yang memberitakan seorang astronot bernama Elliot dalam perjalanan menuju bulan merah untuk menghancurkannya. Astronot tersebut ternyata kakak kandung Paul yang mengaku mengetahui cara menembus lapisan pelindung bulan merah. Paul dan Elliot adalah putra Henry, yaitu pendiri perusahaan antariksa swasta yang melopori penambangan lumina di bulan merah. Ketika pesawat yang dinaiki Elliot mendekati bulan merah, tiba-tiba pesawat itu mengalami kegagalan fungsi. Terlihat bulan merah itu masih ada di tempatnya, dan bisa dipastikan Elliot gagal menjalankan misinya. Paul bertanya kepada Elma, apakah jika dia membayar lebih, baterai itu bisa sampai esok hari? Elma tidak berjanji, tapi dia akan mengusahakannya. Saat berjalan keluar, Paul menemukan sebuah majalah yang memuat foto sang ayah. Scene kemudian flashback ketika Paul masih kecil. Saat itu ibunya tengah sakit parah. Paul bertanya apakah lumina bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Tapi sang ayahnya diam, karena dia tahu penyakit itu tidak mungkin disembuhkan.
hingga akhirnya sang ibu pun meninggal. Tak lama kemudian Paul yang baru saja kehilangan sang ibu berlari di pinggir pantai. Lalu tanpa sengaja Paul tersambar petir yang berasal dari bulan merah. Untungnya Paul masih dapat selamat. Tapi sejak saat itu Paul sering mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Juga Paul bisa membaca isi hati dan pikiran orang di sekitarnya. Namun karena petir itu jugalah tangan Paul menjadi sering tremor. Seiring berjalannya waktu, badai elektromagnetik mulai sering melanda berbagai wilayah. Pemerintah mulai melipat gandakan hadiah jika ada yang bisa menemukan Paul. Sementara di kamarnya Elma mendengarkan berita, sambil mencetak foto lama bersama ayah dan ibunya. Dalam berita itu Elma melihat wajah Paul di televisi, yang ternyata adalah orang yang dicari pemerintah, karena hanya dia satu-satunya orang harapan bumi selama dari ancaman kiamat. Elma pun memutuskan keluar mencari Paul. Tapi saat hendak pergi, sang ayah yaitu Caesar meminta agar Elma tidak pergi terlalu jauh. Lalu di atas langit tiba-tiba muncul benda seperti meteor menghantam tanah, yang ternyata itu adalah kapsul penyelamat Elliot. Dua anak yang tanpa sengaja menemukannya, kemudian melapor kepada petugas. Di sisi lain, saat bertemu dengan Paul, Elma memberitahu baterai yang dia pesan datang lebih cepat, sekaligus bertanya kenapa Paul tidak terbang ke atas sana demi menyelamatkan banyak orang. Paul tidak menjawab apapun, kemudian meminta Elma untuk pulang. Di rumah sakit, dokter yang merawat Elliot sangat heran, karena Elliot selamat dari kecelakaan tersebut. Ketika diperiksa, dokter mendapati bahwa DNA Elliot bermutasi serta mengandung lumina, yang mungkin disebabkan medan magnet bulan merah. Dan mungkin saja perubahan itulah yang membuat tubuhnya mampu bertahan dan sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Tanpa mereka sadari, pendengaran Elliot menjadi sangat tajam. Dia mendengar suara dokter yang sedang menggelendenginya. Bahkan Elliot mampu membaca isi pikiran mereka. Itu artinya Elliot mendapat kemampuan sama seperti Paul ketika dirinya mencoba menembus medan magnet bulan merah. Ketika sang ayah datang menjenguk, Elliot meminta maaf karena gagal menjalankan misinya. Lalu dia menceritakan masa kecilnya bersama Paul, bahwa saat itu Paul akan melakukan apapun demi kesembuhan sang ibu. Itulah kenapa dia berjanji akan menemukan Paul untuk menyelamatkan bumi. Ayahnya berkata bahwa tidak perlu melakukan apapun, dan tidak perlu membuktikan apapun. Namun dalam niatnya Elliot ingin membuktikan bahwa dirinya juga berguna. Di saat perhatian semua orang termasuk ayahnya tertuju pada Paul, yang dianggap sebagai harapan terakhir. Di tempat lain, rombongan petugas mendatangi lokasi di mana Paul berada. Mereka mengetahui tempat ini setelah sebelumnya Paul menghancurkan drone mata-mata. Menyadari dirinya terancam, Paul segera mencari tempat persembunyian. Sementara Caesar masuk kamar Elma dan menemukan foto kenangan mereka bersama sang ibu. Entah apa yang terjadi di masa lalu, Caesar terlihat marah lalu membakar tempat tinggal Elma. Sang ayah bermaksud agar Elma tidak terlalu larut dalam kesedihan karena ditinggal sang ibu, dan lebih baik fokus pada kehidupannya sendiri. Ternyata sejak kecil Elma tinggal bersama ayahnya, yang sudah sekian lama berpisah dengan ibunya. Keesokan harinya tanpa diduga Elliot mendatangi toko milik ayah Elma. Lalu berkata dia mendapat laporan bahwa buronan bernama Paul ada di sekitar tempat ini. Tapi Caesar menjawab tidak tahu. Elliot yang memiliki kemampuan membaca pikiran tentu saja tidak bisa dibohongi. Dia mencoba membaca isi pikirannya lebih dalam, lalu mendapati kalau selama ini Caesar memendam rasa bersalah kepada keluarganya. Lalu Elliot memanfaatkan kelemahannya tersebut, kemudian mempengaruhinya agar melakukan bunuh diri. Elma yang sudah dari tadi mengintip dari jendela berteriak, lalu berlari sekencang mungkin. Tak jauh dari tempat itu, Paul juga mendengar suara tembakan. Elliot kemudian melepaskan robot pengintai dan mengikuti kemana Elma pergi. Setelah berlari cukup jauh, Elma kelelahan. Selang beberapa saat, Paul lewat di depannya lalu mengajaknya pergi. Di jalan, Paul berkata, pergi bersamanya mungkin sangat berbahaya, jadi sebaiknya besok mereka berpisah. Tapi Elma menolak. Dunia sudah tidak aman baginya. Jika Paul tidak mengizinkannya ikut, maka Elma akan memberitahu petugas keberadaan Paul. Selain itu, dia juga ingin mencari di mana keberadaan ibunya. Scene kemudian memperlihatkan saat Paul masih kecil. Saat itu ayahnya menegurnya, karena Paul terus-terusan menggambar hal aneh, dan terlalu banyak berimajinasi. Dia juga sering bermimpi tentang saudaranya Elliot, dan mengatakan kalau di mimpinya banyak orang menyakitinya. Akhirnya Paul dan Elma sampai di sebuah rest area. Paul menelpon sang ayah, lalu menanyakan keadaan Elliot yang dia pikir sudah tewas di luar angkasa. Kemudian Paul meminta sang ayah agar membiarkan bulan merah tersebut,
Tapi ternyata komunikasi mereka dilacak petugas keamanan yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Untungnya Paul dan Elma berhasil melarikan diri. Bruno W. Di perjalanan Paul bercerita pada Elma kalau sejak kecil dia sering mendapat penglihatan tentang bulan merah ataupun hal-hal aneh yang tidak dia mengerti. Dan setiap mendapat penglihatan, Paul selalu menggambarnya di sebuah buku secara berurutan. Di saat yang bersamaan proyek luar angkasa ayahnya sukses besar dan mereka mulai terbang ke bulan merah, kemudian menambang kristal Lumina. Paul saat itu mendapat peringatan dari bulan merah bahwa manusia sebenarnya tidak diperbolehkan menambang Lumina. Tapi Paul yang saat itu masih anak kecil belum nalar akan hal itu. Hingga suatu ketika dia kembali mendapat pengetahuan baru bahwa kemunculan bulan merah bukan yang pertama kalinya, melainkan pernah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kemunculan bulan merah sebenarnya bertujuan melindungi kehidupan, dan setiap kali kedatangannya selalu membawa dampak perubahan besar bagi bumi. Jika manusia terus menambang Lumina, maka sesuatu yang berbahaya akan datang menimpa bumi. Tapi sang ayah meminta agar Paul tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ayahnya kemudian memberikan obat khusus buatannya untuk menghentikan tremor yang dideritanya. Obat tersebut dia ciptakan dari bahan-bahan yang terkandung dari dalam Lumina, yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit sang ibu. Akan tetapi saat itu ibunya menolak, karena penelitian itu akan menyita waktu. Apa yang dikatakan Paul saat itu menjadi kenyataan. Akibat eksploitasi penambangan, bulan merah melapisi dirinya dengan pelindung dan bergerak mendekat menuju bumi. Itulah kenapa hingga saat ini manusia berupaya keras menghentikan ancaman kiamat tersebut. Namun ada satu hal penting yang tidak disadari semua orang. Jika mereka memaksa menghancurkan bulan merah yang jaraknya sangat dekat dengan bumi, ledakan yang terjadi justru akan ikut menghancurkan bumi. Karena itulah Paul sengaja menghilang, karena tidak ingin mengambil resiko tersebut dan lebih memilih menunggu apa yang akan terjadi nantinya. Di tengah jalan Paul menemukan beberapa cat rambut, lalu meminta Elma mewarnai rambutnya untuk mengelabui petugas. Sementara di tempat lain, Elliot mendatangi rest area di mana Paul pernah mampir. Elliot mencoba membaca pikiran penjaga rest area itu, lalu mengetahui kalau Paul belum lama singgah ke tempat itu, kemudian pergi bersama Elma. Setelah mendapatkan informasi, lagi-lagi Elliot mempengaruhi pikiran penjaga itu, yang membuatnya tanpa sadar kembali melakukan bunuh diri. Ketika tengah beristirahat, Paul menunjukkan gambar hutan. Dia ingin menemukan tempat tersebut. Mengingat sejak kecil dia tidak pernah melihat begitu banyak pepohonan. Selain itu dia ingin membuktikan bahwa penglihatan yang dia dapat selama ini bukan sekedar imajinasi saja. Keesokan harinya ketika dalam perjalanan, Paul menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Yang tak lain adalah Elliot. Karena ternyata sebuah robot pengintai berhasil menemukannya. Meskipun di depan terjadi badai besar, Paul tetap nekat gaspol mobilnya. Setelah berhasil lolos, mereka berlindung dari badai di sebuah gedung bioskop. Lalu tanpa sengaja bioskop itu memutar video, serta tayangan video yang memperlihatkan hutan hijau, yang sama persis dengan gambar milik Paul. Meski bukan hutan nyata, tapi gambar itu membawanya ke tempat ini, yang kemungkinan gambar-gambar yang pernah dibuat Paul adalah kejadian yang akan dia alami di masa depan. Keesokan harinya, Elliot bersama petugas keamanan berhasil menemukan tempat persembunyian Paul. Setelah melihat kendaraan Paul terparkir di luar, Paul mencoba mengelabui mereka dengan berpura-pura menjadikan Elma sebagai sandera. Akan tetapi mereka tidak peduli, kemudian menembak Elma agar Paul menyerah. Karena terluka, Paul segera membawa Elma pergi menjauh. Kejar-kejaran pun terjadi antara Paul dan Elliot. Meski pada akhirnya Elliot berhasil menghentikan Paul. Kakak de mandos. Ya, kakak de mandos. Elliot mempertanyakan keputusan Paul kenapa dirinya menghilang dan mengabaikan keselamatan jutaan nyawa manusia. Sejak kecil Paul selalu cerita kalau dirinya terhubung dengan bulan merah. Seakan bulan merah itu adalah ibunya dan dia tidak ingin siapapun mengganggunya.
Tapi pada kenyataannya bulan itu kini mengancam seluruh kehidupan yang ada di bumi. Dan hanya Paul satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana cara menembus lapisan pelindung bulan merah. Selain menyalahkannya, Elliot juga terus mencoba mempengaruhi pikiran Paul dengan kemampuannya. Tapi kekuatan pikiran Paul jauh lebih kuat. Kemudian Paul pun menembak Elliot. Kejadian ini sama persis dengan apa yang pernah Paul gambar ketika masih kecil. Satu persatu apa yang pernah dia gambar menjadi kenyataan. Paul kembali membuka bukunya untuk mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah itu Paul menggendong Elma berjalan mencari bantuan. Dia menemukan sebuah tempat di mana sang ibu dimakamkan di pinggiran pantai. Tapi kini tempat ini hanyalah lautan pasir sejak bencana kekeringan melanda bumi. Ketika sedang beristirahat, Paul melihat pasukan keamanan mengepung. Dan tidak ada pilihan bagi Paul untuk tidak menolak misi menyelamatkan bumi dari kehancuran. Tapi sebagai gantinya, Paul meminta agar Elma segera diobati. Dan setelah semua persiapan selesai, Paul segera diberangkatkan menuju bulan merah untuk menghancurkannya. Ketika pesawat yang dinaikinya mendekati lapisan pelindung, Paul tidak mengalami kesulitan berarti. Karena sejak kecil Paul memiliki ikatan dengan bulan merah. Jadi dia mengetahui celah mana yang harus dia lalui. Dalam misi setelah mencapai permukaan, Paul akan meledakkan bulan merah dengan bom nuklir yang dia bawa. Dan beberapa saat setelah melewati lapisan pelindung, Paul mengaktifkan kendali manual. Tapi dia malah merubah arah pesawat menjauh dari bulan merah. Bersamaan dengan itu Elma sadar dari pingsannya. Setelah para medis mengobatinya dengan ekstrak lumina, Elma keluar dari dalam mobil ambulan. Ketika mendengar berita Paul terbang menuju bulan merah. Lalu Elma membuka satu persatu gambar yang pernah dibuat Paul. Dalam bukunya terlihat beberapa gambar. Di antaranya adalah kejadian yang pernah mereka lalui bersama. Seperti ketika mereka berada di dalam bioskop, beristirahat di tengah gurun pasir, dan sebuah gambar pesawat menuju bulan merah. Yang seakan menjelaskan bahwa saat masih kecil, Paul menggambar apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Di luar angkasa, pesawat Paul terlihat bergerak menjauh dari bulan merah. Tapi sistem mendeteksi kalau bom nuklir telah diaktifkan. Sang ayah bertanya apakah Paul berencana membatalkan misi. Paul menjawab, kali ini dia ingin sang ayah percaya padanya. Lalu dia memutus saluran komunikasi. Dan ketika pesawat mencapai sisi luar pelindung, Paul meledakkan bom nuklir yang bertujuan menciptakan efek gelombang untuk mendorong bulan merah menjauh dari bumi. Kejadian ini sama persis dengan gambar di buku Paul yang membuat Elma meneteskan air mata. Paul sengaja meledakkan diri bukan tanpa alasan. Karena sebelum berangkat, dia sempat melihat gambarnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, di mana rencana tersebut akan menyelamatkan bumi dan juga bulan merah. Di halaman terakhir, Elma melihat gambar seseorang yang sedang memegang payung di tengah hujan deras. Dan tak lama kemudian rintik hujan mulai membasahi bumi. Setelah puluhan tahun tidak pernah turun hujan, Elma kemudian mengambil payung yang tergeletak di depannya. Dan ternyata seseorang yang ada di gambar tersebut adalah Elma. Kemudian, akhirnya film pun berakhir. Itulah film Last Journey of Paul, guys. Menurut kamu, film ini pantas dapetin rating berapa dari 1 sampai 10? Dan pesan apa yang kamu dapat setelah nonton filmnya? Komen ya. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur, guys. Gue pamit, dadah semuanya.